juga ada. Nah ini lebih tua lagi, 1181 atau tahun 1181 Saka. Pemirsa, kali ini kita bersama Kang Diksa ya, yang bagaimanapun juga kita berusaha untuk mengeksplorasi jejak-jejak peradaban leluhur dan mengungkap ya bagaimana kemudian kesejarahannya di masa lalu ya. Nah, di sini kita berada di sebuah makam keluarga, ternyata dipenuhi dengan pohon-pohon tua ratusan tahun. Tahu nggak pohon apa ini? Pohon apa itu, Bang? Namanya itu pohon Nagasari. Dalam literatur kuno disebut juga naga puspa atau naga kusuma. Bahasa ilmiahnya itu Mesua Verea L. Di Tabanan Bali menjadi semacam pohon kabupaten atau pohon nasional ya. Di Sri Lanka itu juga disebut Nagasar. Nah itu juga ini asalnya mungkin dari Sri Lanka, kemudian dibawa oleh para pendeta dan ditanam di Pulau Jawa ini seiring dengan masuk dan berkembangnya korespondensi agama Hindu dan Buddha pada masa kerajaan-kerajaan kuno, terutama pada masa kerajaan Majapahit ya. Nah, berarti ini apa namanya, pohon internasional ya Bang? Iya, pohon ini pohon langka, iya pohon Nagasari ini. Karena bunganya itu putih, kalau bunga ini kan lagi tidak berbunga ya, dan ada biji-bijinya. Kalau sudah berbunga, bunganya itu menjadi biji-bijinya seperti ini. Nah ini, konon katanya pohon Nagasari itu juga pohon bertua. Dan kita sebelum masuk kuburan ini, sebagaimana kemudian tradisi yang ada, kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya alal kubur, fa inna insyaallah bikum lahikun, salam kepada seluruh ala kubur. Dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Semoga orang-orang yang dimakamkan di sini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya, siapa sangka di makam keluarga ini ada peninggalan-peninggalan yang sangat menakjubkan. Itu ada bongkahan batu bata kuno, balok-balok batu candi, selain pohon naga puspa. Konon katanya pedang atau Arya Kamandanu naga puspa itu berubah menjadi pohon ini. Iya, itu cerita legendanya gitu ya. Nah ini, selain kemudian balok-balok batu candi, ada kemudian kemuncak-kemuncak, ternyata ada sebuah prasasti ya, yang menjadi tantangan kita semuanya untuk memecahkan dan bagaimana usaha kita untuk membacanya gitu ya. Dan prasasti ini sebenarnya terbalik. Nah, prasasti ini terbalik. Gimana? Nah, prasanya ini terbalik, terlihat. Jadi ini angka 1, seharusnya itu terbalik gini, ini angka 1 gitu ya. Biasanya kan baca dari sini kalau nggak terbalik gitu ya. Iya, Bang. Nah ini terlihat sekali, ini angka terbalik, ini terbaca 1194. Iya, 1194 atau tahun 1194 Saka. Itu kalau dijadikan Masehi ditambah 78. Iya, 78. 9 ditambah 7 itu kan 17 ya, 72. 1272. Ini masa Raja Kertanegara Singosari. Nah, masa Raja Kertanegara Singosari. Di bawah ini sebenarnya juga ada. Nah, ini lebih tua lagi. 1181 atau tahun 1181 Saka. Ini ditambah 78 gitu ya, menjadi 1100 berapa? 1100 bukan 100, 78, 7 tambah 7 kan 14. 1949. Ya, 1249 Masehi, masa Raja Wisnuwardana. Karena bapaknya Kertanegara yaitu Wisnuwardana yang memerintah Singosari bersama Batara Narasingamurti, yaitu kakeknya Wijaya yang pendiri kerajaan Majapahit itu ya. Itu memerintah Singosari antara tahun 1248 sampai 1268. Ini masa Wisnuwardana bersama Narasingamurti, yaitu kakeknya dari Sang Ramawijaya, pendiri kerajaan Majapahit itu di Singosari. Dan di sini tahun 1200 berapa tadi itu 72 ya. Itu masa
Kertanegara, karena Kertanegara di Singosari itu memerintah Singosari antara tahun 1268 menggantikan ayahnya Wisnuwardana sampai tahun 1292 ketika terjadi pemberontakan Jayakatwang gitu ya. Kertanegara terbunuh dalam pemberontakan itu dan di sini memang jauh sebelum masa-masa keruntuhan Singosari itu ya, karena ini tahun termudanya itu 1272 gitu, 72. Ini masa-masa ini memang bertepatan dengan masa-masa pembangunan Pelabuhan Canggu. Jadi Pelabuhan Canggu yang ada di Mojokerto gitu ya, itu sebenarnya pelabuhan yang menjadi pelabuhan terbesar pada masa kerajaan Majapahit itu ternyata dibangun pada masa Singosari. Nah itu. Jadi pelabuhan yang pertama kalinya itu. Iya, Pelabuhan Canggu. Pelabuhan Canggu itu dibangun pada masa Singosari dan ini adalah tahun-tahun pada masa itu. Bahkan terjadi pemberontakan Batara Linggapati di Mahibit itu juga tahun-tahun ini. Bisa saja penduduk masyarakat ini yang saat ini Desa Centong ini pernah berjasa atas dua peristiwa itu. Entah kemudian penduduk itu menyediakan tenaga dan makanan ya, karena pertaniannya sangat subur, sangat makmur untuk pembangunan Pelabuhan Canggu. Entah kemudian masyarakat juga pernah membantu Raja Singosari untuk kemudian menumpas pemberontakan Linggapati di Mahibit. Jadi seperti itu. Jadi ini juga ada sebenarnya. Ini juga ada. Ini angka huruf Jawa kuno ya. Huruf Jawa kuno. Nah ini huruf Jawa kuno. Cuman ini banyak yang aus ya. Banyak yang aus. Nah ini Niro. Nah Niro ini Titi ya, Titi. Nah ini gelarnya Titi Kirti Niro, cuma Titi Kirti Niro, artinya Titi Kirti Niro itu bahasa Indonesianya itu ya, Kirti telah ditegakkan, Niro yaitu tahun inilah telah ditegakkan, tahun inilah telah didirikan, betul. Tahun inilah telah didirikan. Berarti itu artinya. Jadi luar biasa, Bang Diksa ya. Ini peninggalan yang sangat luar biasa. Ada prasasti di bawah pohon tua Nagasari yang sebagian besar sudah mati ya, sudah lapuk gitu ya, dan sudah banyak galinya. Diduga pohon ini ratusan tahun gitu ya. Ada juga beberapa kemuncak dan ada juga tinggalan yang lainnya di sana, Bang Diksa ya. Iya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sini ada balok batu candi ya. Ini tahu nggak apa ini? Kok aneh ya? Kayak itu ya Bang. Kayak ini kan pintu masuk dan pintu keluar atau gimana? Iya, gitu? Boleh jadi memang dahulu di sini ada dua bangunan cungkup gitu ya, yang terbuat dari kayu. Dan ini adalah ambang pintu ya. Jadi pintu, ini untuk enselnya. Jadi ini kayu gitu ya. Jadi ini bisa dibuka tutup gitu loh, jadi bisa mutar karena bulat gitu ya, untuk buka tutup pintu. Jadi ini namanya ambang pintu atau pintu masuk. Nah pintu masuk ada dua ternyata. Dahulu kemudian ada dua bangunan dan ada beberapa balok batu candi ya. Dan ini ada lumpang batu juga ini gitu ya. Mungkin lumpang batu kecil ini sebagai lumpang persajian. Mungkin di sekitarnya juga masih ada di sekitar ini ya, karena memang di sini masih ditanami tanaman padi ya sebagai lambang kesuburan. Coba kita cari yang lainnya Bang Disa ya. Iya Bang. Ini apa nih Bang? Ini loh Bang. Ini ada makam yang ternyata kedua makam ini menggunakan batu lingga. Batu lingga? Iya lingga. Entah lingga patok, entah, tapi terlihat ini kan segi 8 ya. Iya segi 8. Kayak tadi ya, kayak lingga yang ada di Punden Banaga tadi. Ini segi 8, di atasnya silindris, kemungkinan di bawah itu segi 4. Nah, ada dua. Kemungkinan memang sebagai dugaan ambang pintunya ada dua. Mungkin cungkup yang satu untuk Linggayoni, cungkup yang satunya untuk prasasti. Iya, mungkin itu ya. Sebagai lambang pemujaan dan lain sebagainya. Loh, di sini ada jeruk. Jeruk kecil. Iya. Nah, semoga menyambel ya. Iya, tinggalan ini mungkin semoga bermanfaat. Gimana? Mungkin ada lagi yang ditanyakan Bang Diksa. Apa ya Bang ya? Saya ingin tahu itu aja sih Bang, payungnya itu buat apa sih Bang?
Ya punya penghormatan. Oh, Jadi pada penghormatan masa untuk- lalu prasasti itu selain dibuatkan cungkup gitu ya dari kayu, atapnya dari kayu gitu ya, Iya. kayak pura gitu ya. Kemudian dipayungi payung kuning biasanya. Oh, Nah payung itu kuning. ada. Kemudian prasasti tersebut ditutup dengan kain wedian. Biasanya nggak Oh, tahu kain wedian. wedian itu apa pada masa lalu. Bukan kain wedian, Oh. tapi katian kain wedian. Wedi ya, biasanya. Wedi lah. Wedi lah. Wedi. Iya. Ya memang orang-orang zaman dulu, yang zaman dulu itu nama-namanya juga gitu ya, aneh-aneh. Gitu ya. Iya. Ada Mas Rajiman Wedyo Diningrat. Iya namanya Wedyo. Wedyo. Takuta ya. Takut. Takut. Ada nama-nama Mas Rajiman Wedyo Diningrat. Salah satu mungkin pahlawan nasional kita. Dan memang itulah seperti itu zaman dahulu. Prasasti atau arca atau linggayoni biasanya dibuatkan cungkup gitu ya. Kemudian dikasih payung kuning, termasuk mungkin prasasti petak yang dekat dengan kita itu pada masa seperti itu. Kemudian dibungkus dengan kain putih, diikat agar tidak tertepak angin maut gitu ya. Nah, ini untuk menghormati ya bagaimana leluhur kita itu untuk menjaga bukti-bukti historis atau literasi atau mungkin juga peninggalan-peninggalan yang memiliki makna magis dalam sebenarnya upaya untuk menata masyarakat yang sangat besar ini. Nusantara itu besar di masa lalu. Kalau zaman dahulu keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi tentu juga untuk menyatukannya sulit gitu ya. Iya, Bang. Sangat sulit sekali. Dan menata masyarakat Jawa yang banyak ini tentunya hal-hal ini menjadi semacam pelajaran bagi kita semua. Kenapa ada prasasti, kenapa ada linggayoni, kenapa ada kemudian pengaturan pranata dalam mengatur masyarakat itu agar tidak terjadi yaitu perebutan warisan, perebutan dunia, kan seperti itu. Iya, itu permasalahan yang biasa dan itu diatur dalam pranata tersebut gitu ya. Nah, gimana? Cukup ya? Nah, ya. Terima kasih Bang Diksa atas waktu dan kesempatannya. Semoga aktivitas kita bermanfaat dalam menyibak dan mengungkap berbagai macam tinggalan yang terserak di lapangan. Rahayu, rahayu, rahayu.